Terima kasih semuanya. Semoga dengan doa tadi akan memperlancar belajar kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air kita Indonesia, kita menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh siapa ya? Apa ya? Ya, silakan kan semua di depan. Semua berdiri untuk menyanyi. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Boleh
Halo anak-anak. Tepuk SD dulu ya biar semangat. Tepuk SD. Sekolah datang, negeri satu, ada kita. Oke, 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 oke. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi pembelajaran matematika fase C, yaitu materi tabel dan diagram. Kalian tahu apa tidak tabel? Tahu ya, diagram batang sudah tahu? Dulu waktu kalian baru masuk ya, masuk ke kelas 6, naik kelas 6, kalian itu pemilihan kedua kelas. Nah, itu bisa dibuat tabel ataupun diagram batang. Nah, tabel itu siapa tabel? Ini ada namanya. Tabel frekuensi adalah tabel yang berisi nilai-nilai data. Dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval kelas dan tiap interval kelas masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk presentasi. Ini contohnya tabel ya. Yang ini tabel tentang apa? Siapa yang tahu? Masih coba. Dan coba ini tabel tentang apa ini? Ya, ini tabel tentang berat badan. Di sini ada berat badan siswa. Ada berapa saja ini berat badan siswanya? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ya, itu ada yang berat badannya 32 kilogram. Nanti jumlah siswanya ada berapa yang mempunyai berat badan 32 kilogram? Kalian tinggal menghitung di sini ya. Yang 32 kilogram ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya, di sini berarti dihitung sama berapa? Yang 32 kilogram berapa siswa? 5. Terus yang 33 kilogram ada berapa coba? Maju. Agung maju coba. Yang berat badannya 33 kilogram ada berapa coba? Oleh itu. Berarti ada berapa? Ada 4. Berarti di jumlah siswa yang berat badannya 33 kilogram ada 4. Boleh maju lagi. Terus yang 34 kilogram. Coba Haura. Jangan malu. Coba dihitung ya. Berat badannya 34 kilogram ada berapa? 2. Ada 2 anak. Betul. Berarti jumlah siswanya ada 2 anak. Boleh maju lagi. Mesa, sekarang yang 35 kilogram ada berapa anak? Ya, boleh dihitung. Ya, ada 5 anak. Ya, masuk lagi. Yang 36 kilogram. Nugroho, maju sini Mas Nugroho. Itu berat badannya
berapa nih? Nah, ini 36 mikrogram. Ada berapa anak? Iya betul, ada 3 anak. Masih juga lagi yang 37 kilogram. Tiga ya. Oh, Adri. Ya. Ada satu. Oh, Bapak ada cuma satu ya. Yang terakhir yang berat badannya 38 kilogram. Coba Nabila. Boleh maju Nabila. Ada Pak? Ya, oke. Terima kasih. Nah, itu tadi tabel frekuensi tentang berat badan. Dan setelah dibuat tabel frekuensi berat badan, kita bisa membuat diagram batas. Caranya bagaimana? Nah, ini kita cek dulu diagram batas apa sih ya? Diagram batas adalah supaya bahasa SI. Diagram batas adalah apa SI? Statistik atau informasi dalam bentuk batang persegi panjang. Ya, diagram batang adalah bentuk diagram yang menyajikan data statistik atau informasi dalam bentuk batang persegi panjang. Contohnya yang ini tadi. Setelah kalian membuat tabel frekuensi, maka dibuatlah diagram batang. Di sini tadi untuk berat badan 32 kilogram. Ya, jumlah siswanya ada berapa tadi? Ada 5 anak, berarti 32 kilogram adalah berat badannya. 5-nya berarti 5 anak. Berarti 5 siswa ya, 5 anak yang mempunyai berat badan 32 kilogram. Jadi kalian bisa membaca diagram batang ini tanpa ada tulisannya, sudah bisa dibaca. Coba yang dibaca yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 yang membaca Ika, ya Ika begitu tadi ya. Ya, coba yang ini dibaca Ika. Ini berarti berat badan siswa. Berapa anak? Ya, ini bisa dibaca ada 4 siswa atau 4 anak yang mempunyai berat badan 33 kilogram. Sekarang Anif ya, yang ketiga, diagram yang ketiga ini dibaca coba. Berapa siswa yang mempunyai berat badan 34 kilogram? 2 anak, betul. Apa lagi ya? Bunga yang ini 35, berarti berat badan 5 anak. Oke. Yang ini siapa namanya? Sujaya apa ya? Ya, kamu. Esa, berapa Esa? 36 kilogram. 3 anak, 36 kilogram. Tapi yang ini 37 kilogram 1 anak. Oke, yang terakhir yoga. 13 kilogram 4 anak. Iya, tapi kalian sudah bisa untuk membuat tabel dan diagram batang. Dari mana sih kita mencari tabel dan diagram batang ini untuk cari datanya? Siapa yang tahu langsung? Dari wawancara. Oke, dari wawancara. Misalnya wawancara dan siapa? Dengan teman sekelas atau dengan antar masyarakat. Boleh. Lanjut.
Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Jadi pelajaran hari ini tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk bisa membuat tabel dan diagram batang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya peserta didik bisa menyajikan ya, bisa membuat diagram batang dalam bentuk tabel dan diagram batang. Caranya yaitu dengan cara wawancara antar teman, baik dengan orang tua siswa dengan yang lainnya. Itu wawancaranya tentang apa? Misalnya tentang apa saja? Misalnya hobi ya, apalagi berat badan boleh, kesukaan, tinggi badan, apalagi mana, kesukaan warna, pekerjaan orang tua, itu sudah sama. Oh, bukan kesukaan makanan, boleh good ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Untuk selanjutnya, supaya kalian lebih jelas, kalian akan menonton sebuah video tentang bagaimana cara membuat tabel dan diagram batang. Ini bukan ayo kita semua melihatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kalian. Oke, pada kesempatan ini saya akan membantu membahas matematika tingkat tersier berkaitan dengan nama diagram batang dan tabel. Dan ini adalah menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, di mana bentuk soal dan cara penyelesaiannya, untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita menuju soal ya. Di sini ada gambar alat tulis ya, ada gambar alat tulis yang disusun secara acak ya. Kemudian kita disuruh menentukan soal menentukan apa dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, perhatikan di sini kita lihat ya, ini adalah gambar tentang alat tulis dan kita belum tahu jumlahnya berapa. Dan ini tugasnya adalah menyajikan ke bentuk tabel dan diagram batang. Oke, sekarang kita sampaikan ya. Oke, perhatikan. Kita akan membuat data acak ini ya ke dalam bentuk tabel. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Membuat tabelnya dulu. Kemudian kita buat yang di sini ada kolom pertama, kolom kedua. Kolom pertama itu berkaitan dengan nama bendanya. Kemudian kolom kedua yang di sini nanti banyaknya benda. Nah, kemudian selanjutnya kita cek apa benda-benda yang ada di sekumpulan gambar ini. Ya, sekumpulan alat tulis ini bendanya apa saja? Bukan dulu ya. Yang pertama misalkan ada alat tulis ini, buku tulis. Oke, buku tulis. Kemudian apa lagi? Pensil. Kemudian apa?
penghapus, dan yang terakhir spidol. Di sini ada 4 jenis alat tulis ya. Nah, langkah berikutnya kita tata atau kita hitung dari setiap alat tulis ini ya. Nanti kita masukkan ke dalam kolom ini ya. Nah, sekarang misalnya yang pertama kita akan melakukan buku tulis ya. Banyaknya buku tulis coba kita hitung. Mudah, kita hitung 1 ya. Kemudian di sini 2, 3, 4, 5. Oke, jadi banyak buku tulis ada 5. Nah, selanjutnya kita tulis di kolom ini ya. Kita tulis angka 5. Ya, paham ya? Kemudian pensil. Nah, pensil kita hitung pensil ada berapa? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pensilnya ada 8. Kita tulis di sini 8. Kemudian penghapus. Nah, penghapus juga kita hitung ada berapa? Penghapusnya coba kita hitung 1, 2, 3, 4. Ternyata penghapusnya ada 4. Kita tulis di sini 4. Kemudian spidol. Coba kita hitung lagi spidolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, spidolnya ada 6. Nah, semua sudah tertulis ya untuk banyaknya alat tulis ini. Jadi untuk tabel dari suatu data acak ini ya, itu bisa dibuat tabel seperti ini ya. Banyak benda dan banyak bendanya seperti ini. Tulis ada 5, pensilnya 8, menghapus 4, spidol 6. Oke, nah ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, selesai ya dalam bentuk tabel ya. Nah, berikutnya kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, yang kita punya tadi kan tabel ini ya. Nah, dari tabel ini nanti kita buat diagram batang. Oke, sekarang kita buat tadi tabelnya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menyajikan dalam bentuk diagram batang. Langkah pertama kita buat garis mendata dan garis tegak dulu ya. Kemudian di garis tegak ini apa? Di sini kan banyaknya. Nah, ini kita pakai salah dengan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau diperhatikan bahwa setiap selisih ini harus memiliki jarak yang sama, ya harus konsisten. Setiap jarak misalnya jarak 2, maka jaraknya ini 2 semua. Ya. Oke, berikutnya yang di sini yang pada garis mendatar itu tentang nama benda. Boleh ditulis ini buku, pensil, penghapus, atau di sini ada spidol. Boleh ditulis langsung atau boleh bisa digambar ini. Ya. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat diagram batang. Perhatikan di sini ada banyak benda, kemudian di sini ada skala, ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu buku tulis ya. Buku tulis ini kan 5. 5 pada skala ini kita tahu bahwa 5 itu kan antara 4 dan 6. Berarti 5 itu di sekitar mana? 5 itu di sekitar sini ya. Kalau kita buat garisnya seperti ini, ya di sini ada skala 5. Nah ini. Kemudian buku tulis di sini kita buat batangnya dalam bentuk persegi panjang ya. Pas di buku tulis ini kita buat ya bentuk persegi panjang sehingga bisa ini. Nah ini setinggi 5. Nah jadi buku tulis sebanyak 5 ini kalau kita buat diagram batang itu ini ya persegi panjang dengan tinggi 5. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang kalau pensil ada 6. Nah, berarti kalau pensil ada 6, kita buat skala yang 6. 6 kan di sini ya. Nah, di sini kita buat garis. Maaf, pensil 8. 8 berarti di sini ya. Oke, 8. Nah, berarti pas pada pensil ini, kita buat apa? Persegi panjang. Bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah diagram batang pada pensil. Tingginya 4 di skala 8 ya. Kemudian penghapus itu kan di sini supaya 4. Nah kalau cara diagram batang itu pada skala 4 kita buat garis dulu. Nah sini ya. Kemudian kita buat persegi panjang pada penghapus di sini setinggi 4. Nah ini ya, ini penghapusnya tingginya 4. Jika di sini ditunjukkan dengan diagram batang ini ya. Penghapus banyaknya 4, berarti sini pada penghapus tingginya 4. Kemudian yang paling bawah ini spidol.
sebanyak 6. Nah, berarti kalau di sini kita buat pada skala 6, itu kan di sini ya. Coba kita buat garis terus di sini 6 ya. Pas di spidol ini, nama spidol, nanti kita buat panjang setinggi 6. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini pada spidol setinggi 6. Nah, jadi setelah keseluruhan, ini sudah jadi ya bentuk diagram batang yang disajikan dengan melihat apa tadi tabel yang sudah diperoleh dari data ANSA tadi. Oke, jadi urutan seperti itu ketika membuat diagram batang. Oke, begitu sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya. Ya, bagaimana? Sudah paham dengan cara membuat tabel dan diagram batang? Sudah. Tunggu, kamu ya. Nah, maju. Bagaimana caranya membuat tabel dan diagram batang? Alurnya seperti apa? Coba maju dijelaskan. Silakan. Dan iya, dijelaskan. Boleh, dengan itu boleh. Jadi ini diagram batang berat badan siswa. Ini ada data-datanya, ada 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38. Nah, ini berat badannya siswa bisa ditulis sebelah sini dan sini banyaknya siswa. Jadi ini berat badan 32 sebanyak 5 siswa. Berat badan 33 kg sebanyak 4 siswa. 34 kg sebanyak 2 siswa. 35 kg sebanyak 5 siswa. 36 kg sebanyak 3 siswa. Dan 37 kg sebanyak 1 siswa. Dan 28 sebanyak 4 siswa. Oke. Misalnya kamu kan mau membuat tabel ya, membuat tabel dan diagram batang. Itu kamu untuk mencari datanya itu dari mana? Misalnya kamu mau membuat diagram batang tentang kesukaan ya, kesukaan makanan dari anak-anak. Jadi kamu mencari datanya dari dengan cara wawancara. Iya. Dan di wawancara semua apa beberapa? Bisa semua anak, bisa juga beberapa anak. Tergantung nanti yang mau dibuat itu berapa anak seperti itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nur. Boleh kembali lagi. Sudah tidak semua ya? Sudah. Kalau sudah jelas ya. Ini kan pembelajarannya itu pembelajaran PJBL ya, Project Based Learning. Jadi ada 3, sebenarnya ada 6, ada 6 tahapan. Tapi karena ada pertemuan 1 dan pertemuan 2, maka dibuat menjadi 2 pertemuan 3 ya, data 1, 2, 3 di pertemuan pertama dan kita yang keempat di mana di pertemuan yang kedua. Yang pertama tadi kamu sudah paham cara membuat tabel, cara membuat diagram batang. Dan sekarang kalian itu mengelompokkan diri ya. Ada pertanyaan dulu atau tidak? Ada pertanyaan? Berarti sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya, dua sekarang 2 kali tepuk 5. Supaya tidak dulu, nyanyi dulu ya. Nanti lanjut ke nyanyi.
Tangan ke atas, menggapai dia. Tangan ke samping, bergerak. Tangan ke depan, berikan berkah. Duduk yang rapi, siap berdoa. Tangan diputar. Lunggu-lunggu, tangan ditulung. Bulan melihat, timbang berputar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Masih ada ya? Untuk selanjutnya, kalian itu nanti untuk pertemuan yang kedua itu membuat diagram kata dengan kata kelompok. Jadi sekarang kalian membentuk kelompok ya. Ini untuk kelas 6 ada berapa anak? 22. Ada 22 anak dibuat menjadi 5 kelompok ya. Kelompoknya pilih sendiri ya, boleh pilih sendiri ya, silakan pilih sendiri kelompoknya. Boleh kamu, tasnya boleh dibawa. Sudah menemukan kelompoknya masing-masing? Coba semua dari kelompok salah satu kelompok yang terdekat. Dan biarkan selesai. Membentuk kelompok yang kelompok ini, tapi itu kelompok apa? Kelompok apa? Dikasih nama, ya kelompok dikasih nama itu ya boleh nama bunga, nama binatang, nama buah. Apa disamakan saja? Bunga saja. Bagaimana? Kelompok satu misalnya, kelompok satu dinamai kelompok singa, boleh lah ya. Kelompok singa, kelompoknya lagi kelompok satu itu tidak, ya. Kelompok singa, kelompoknya Rafif, kelompoknya Yoga, harimau. Ya. Kelompoknya Yoga, kelompok harimau kucing. Kelompok harimau. Kelompoknya ya Garuda. Esa, kelompoknya Esa, kelompok Garuda. Kelompoknya Agung, Tiger. Apa sih yang ini? Tiger ya, kelompoknya Agung. Tiger apa artinya? Tadi kan ada kelompok tiga. Nah, apa? Merpati, boleh bukan? Kelompok merpati, kelompoknya Agung, Nora. Elang, ya. Kalian masing-masing. Nah, boleh dalam. Ada banyak orang, mau jadi banyak dalam. Dan
Ada kelompok warna merah kelompok 5. Nah, setelah itu tiap kelompok membuat ketua kelompok dan wakilnya. Ketua kelompok ditulis di situ di kertas. Ketua kelompoknya siapa boleh berembuk. Ya boleh berembuk. Ketua kelompok, wakil, nanti yang selanjutnya anggota ditulis namanya. Nama-namanya ditulis. Sudah semua? Sekarang dibacakan dari kelompok 1, ketua, wakil ketua dan anggotanya. Dibacakan yang keras. Dari kelompok, nama kelompoknya. Oke, sekarang kelompok 2. Nama kelompok Harimau, ketua kelompok Yoga, wakil ketua kelompok Nugroho, anggota Ika Fajri Esti. Oke, kelompok 3 dibaca yang keras. Oke, kelompok 4. Kelompok 5. Oke, semua sudah mendapatkan kelompok dan masing-masing kelompok sudah mempunyai ketua, wakil ketua dan anggota. Selanjutnya untuk mempersiapkan pertemuan yang kedua, ya, ini kan ada peralatan yang perlu dipersiapkan. Masing-masing kelompok itu mempersiapkan, ditulis ya. Wakil ketua boleh, wakil ketuanya boleh. Ditulis. Sudah disiapkan alat tulisnya? Ya. Alat yang dipersiapkan untuk membuat diagram batang. 1. Alat tulis. Buku, pensil, pulpen, penggaris. Sudah. Nomor 2, kertas berwarna. Boleh kertas origami atau kertas apa? Ya, boleh kertas manila dan origami ya. Ini untuk yang menempel itu boleh pakai kertas manila. Nah, ini juga boleh pakai origami. Gunting. Nomor 3, gunting dan lem. Kira-kira apa lagi? Menurut kalian apa lagi yang kurang? Coba.
Spidol, garis. Sudah ya. Pensil, gunting. Coba dibacakan tadi peralatannya apa saja? Dibaca Nesa coba. Alat tulis, buku pensil, pulpen, dan garis, kertas berwarna, spidol kuning. Oke, ya, peralatan itu semua bagaimana menurut kalian nanti untuk pembagian, untuk membeli peralatan itu, bagaimana caranya coba dirembuk? Ya, mau bagaimana? Urunan? Ya, boleh. Sudah dirembuk semua nanti ada ya. Untuk membuatnya itu ada yang tugasnya ya. Dari pertama kan mencari apa dulu sebelum membuat tabel kegiatan kata. Jadi nanti kalian itu misalnya kok ini carinya di kelas ini, nanti kalian mencari data ya, mencari data dengan cara mewawancarai teman-teman kamu mau dibuat yang mau dibuat diagram data itu berdasarkan apa seperti itu ya. Oke, sudah paham itu? Ya, itu kan sudah dibentuk bentuk kelompoknya dari ketua, wakil, dan anggota. Setelah itu kalian membagi mau urutan berapa ya untuk membuat diagram ini. Setelah itu sekarang kalian dari kelompok kalian boleh mewawancarai teman sekolahnya. Misalnya yang mau bikin datanya kesukaan makanan di ibadah boleh ibadah kira-kira berarti ya berapa anaknya tahu oke boleh sekarang silakan ya dicari datanya minuman untuk pertemuan kedua nanti tinggal membuat ya punya data boleh kalian kalau kelompoknya yang lain mencari data boleh tanya-tanya silakan nanti kalau mau lain ya mau lain
Dua kali tepuk 5. Semua sudah mendapatkan data ya untuk membuat tabel ya. Nah, sekarang coba dibaca dari coba dibacakan, nanti akan membuat tabel apa yang mau dari warna kesukaan untuk kelompok 2 yang rasakan. Oke. Yang membacakan tadi kalian sudah mencari informasi ya untuk membuat semua sudah mempunyai datanya melalui apa tadi? Teman. Jadi kalian sudah punya data semua untuk di pertemuan yang kedua nanti kalian membuat diagram. Ya, jadi kamunya nanti hari Sabtu ya untuk membuat diagram warna nanti dipresentasikan. Ya, dari semua kelompok mempersiapkan diri nanti maju satu-satu di pertemuan kedua. Oke. Sekarang nyanyi dulu. Ayo maju. Ini tanpa dulu. Yang menarik dulu. Oke ya. Oke. Oke, satu, dua, tiga. Dibawa balik coba. Belum mau lihat konsentrasi kalian. Jauh sana dulu. Dari
Menara di atas Marina menari Marina di atas menara menari Marina menari. Oke, karena waktunya telah habis, ya, kalian mempersiapkan untuk hari Sabtu di pertemuan kedua. Kalian membuat ya melalui data yang telah kalian ambil tadi dari teman tadi ada datanya tadi dari 5 kelompok semua berbeda ya. Ada yang mengambil tinggi, terus warna kesukaan, makanan kesukaan, ya nanti semua bekerja ya. Kalian semua sudah paham kan yang tadi? Yang maka cara membuat sudah tahu, cara mencari informasinya juga sudah tahu ya. Terima kasih guru. Dari kelompok 5.